Dan kita kembali menyapa narasumber-narasumber luar biasa kita. Ini masih ada Bung Joy dan juga Pak Saiful Hadi. Kita lanjutkan tadi ya perbincangan kita yang sempat terpotong oleh iklan ini. Nah ini ke Bung Joy terlebih dahulu nih. Indonesia kan pernah disanksi FIFA beberapa tahun lalu. Apakah selama ini FIFA tidak ada memberi suatu perhatian khusus kepada PSSI ini, Bung Joy? Ya waktu itu disanksi karena ada intervensi dari pemerintah kan dalam kepengurusan PSSI, dan FIFA itu paling alergi lah dengan intervensi pemerintah karena dia merasa dia punya otoritas sendiri di dalam sepak bola. Dan setelah tragedi Kanjuruhan kan hanya ada perintah untuk mentransformasi, tapi tidak ada ABC-nya, itu tidak ada. Dia Gianni Infantino hanya mengatakan bahwa FIFA akan berkantor di Indonesia gitu kira-kira. Tapi kan ya itu berkantor di Indonesia itu menurut saya ya basa-basi saja untuk mengatakan bahwa Indonesia itu sebetulnya kalau di mata FIFA itu bukan negara yang penting, dalam arti peringkat kita juga kan masih jauh di bawah 150-an. Tapi Indonesia itu juga penting karena faktor marketingnya gitu loh. Apapun yang digelar di Indonesia dalam konteks FIFA itu selalu laku gitu loh, selalu banyak penontonnya, selalu broadcaster berebut, dan itu buat FIFA adalah semua keuntungan. Jadi kalau Indonesia menggelar Piala Dunia U20, sebetulnya keuntungan terbesar bukan didapat oleh Indonesia, keuntungannya adalah untuk FIFA gitu loh. Jadi Indonesia ini dalam tanda kutip dipelihara oleh FIFA dalam kaitan marketing gitu loh. Nah, U20 ini juga kan Indonesia menerima semacam hibah lah dari China, meskipun ada beberapa juga yang bidding. Tapi pengalaman saya, U20 ini nggak terlalu banyak kok penontonnya, nggak terlalu banyak wisatawan mancanegara yang datang, karena ini kan kelompok umur gitu loh, kecuali yang di Qatar ya, yang kelompok senior, itu udah pasti generate pemasukan finansialnya itu tinggi sekali. Tapi kalau kelompok umur, saya datang di Malaysia tahun 1997, Piala Dunia U20 juga nggak ada penontonnya, bahkan final pun nggak ada penontonnya. Maksudnya penontonnya hanya 1.000, 2.000 lah gitu ya, karena itu partai final gitu loh. Jadi menurut saya ya ini kita harus akui bahwa FIFA ini tidak terlalu concern. Nah, tapi kalau dia merasa dignity-nya diganggu, ini yang akan menjadi masalah, sehingga pembatalan ini pun saya rasa ada kaitannya dengan itu, karena mereka akan sangat alergi dengan satu yang berbau rasis, yang kedua yang berbau sektarian, yang ketiga yang terutama kalau kita lihat di negara barat, campaign soal antisemit itu luar biasa tingginya, sehingga kalau ada kata-kata yang atau gerakan-gerakan antisemit di Indonesia, itu akan sangat berpengaruh kepada keputusan FIFA terhadap hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ya Bung Joy, membahas mengenai sepak bola nasional ini kan tentu banyak sekali yang perlu dibenahi dari hulu ke hilir begitu. Lantas apa yang seharusnya menjadi prioritas yang perlu dibenahi terlebih dahulu? Ya kalau dari rekomendasi TGIPF jelas adalah manajemen kompetisi gitu loh. Kan terjadinya tragedi ini karena ketidakmampuan PSSI dan operator untuk mengkomunikasikan semua standar keselamatan FIFA gitu loh. Kan ini yang saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa ini ketidakmampuan PSSI, sehingga kemudian sebetulnya yang paling bertanggung jawab adalah orang-orang di PSSI gitu loh. Karena mereka tidak pernah mengkomunikasikannya kepada Panpel. Salah satu contohnya adalah misalnya polisi tidak boleh menggunakan senjata pengurai massa di lapangan dalam perimeter FIFA. Itu jelas ada dalam peraturan FIFA dan peraturan yang diadopsi PSSI, tapi polisi nggak pernah tahu gitu loh. Mereka memakai standar pengamanan Republik Indonesia gitu loh. Penembakan gas air mata ke tribun itu kan sebetulnya dalam kerangka penguraian massa gitu loh. Dan itu tidak boleh sebetulnya dalam peraturan FIFA, tapi mereka kan nggak tahu gitu loh. Kenapa mereka tidak tahu? Karena tidak pernah dikomunikasikan oleh orang-orang PSSI, termasuk operator liga gitu loh. Ini sebetulnya yang menjadi kunci mengapa terjadi kematian 135 orang di Kanjuruhan. Baik Bung Joy, nah ini ke Bung Saiful nih, singkat aja nih Bung Saiful.
Sebenarnya bisa nggak sih DPR tuh melakukan pengawasan langsung terhadap PSSI tanpa intervensi pemerintah? Itu seperti apa tuh? Bisa, karena PSSI termasuk badan yang menerima alokasi dari APBN, walaupun relatif sangat kecil ya, tapi tidak dihitung dari kecilnya alokasi, tapi PSSI mendapatkan suntikan anggaran dari APBN. Artinya lembaga apapun, badan apapun yang mendapatkan suntikan anggaran dari APBN, kita bisa untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap lembaga itu, termasuk Federasi PSSI ini. Baik, terima kasih informasinya Pak Saiful Huda, dan sebelumnya ada Bung Anton Sanjoyo. Tentu diharapkan sepak bola nasional ini akan semakin baik ke depannya dan transformasi ini akan semakin terlihat, begitu Faris? Betul sekali. Baik, terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi Pak.